Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dalam diskusi 8 dalam mata kuliah Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara dengan topik Sistem Pendidikan di ASEAN dan Asia Pasifik. Bersama saya Niluh Madi Megawati dengan NIM 501342807. Pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah sistem, jenjang, dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Saat menjawab dan berdiskusi, tuliskan nama sekolah dan daerah Anda. Diskusikan dengan sesama rekan Anda di kelas tuton ini. Saya mengajar di SDN 4 Penganjuran, Kabupaten Banyuwangi. Menurut pemahaman saya, sistem, jenjang, dan struktur pendidikan dasar di negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki beberapa persamaan mendasar dengan sistem pendidikan di Indonesia, terutama dalam hal tujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan yang merata dan berkualitas. Sebagian besar negara di kawasan ini menerapkan pendidikan dasar wajib belajar 6 tahun dan menekankan pentingnya pendidikan karakter, literasi, serta penguasaan teknologi sebagai bagian dari kurikulum abad ke-21. Dalam pengalaman saya di SDN 4 Penganjuran, penerapan kurikulum merdeka yang menekankan kemandirian belajar, diferensiasi pembelajaran, serta pembentukan profil pelajar Pancasila memiliki kesamaan arah dengan negara-negara seperti Singapura dan Malaysia yang juga fokus pada student-centered learning. Bedanya, negara-negara tersebut lebih maju dalam hal sarana digital dan manajemen sekolah berbasis data, sedangkan di Indonesia masih dalam tahap penguatan kapasitas SDM dan infrastruktur. Dalam konteks kebijakan pengelolaan, banyak negara di Asia Pasifik sudah mengimplementasikan sistem desentralisasi pendidikan di mana sekolah memiliki keleluasaan dalam pengelolaan kurikulum dan sumber daya. Hal ini juga mulai terasa di Indonesia dengan adanya program sekolah penggerak dan Merdeka Belajar yang memberikan ruang inovasi bagi guru dan kepala sekolah untuk berkreasi sesuai kebutuhan siswa dan konteks lokal. Secara pribadi, saya melihat bahwa arah pendidikan di Indonesia sudah sejalan dengan tren global di kawasan ASEAN dan Asia Pasifik. Tantangan yang kita hadapi kini adalah bagaimana meningkatkan kompetensi guru, pemerataan akses digital, dan budaya kolaboratif agar sistem pendidikan kita benar-benar mampu bersaing sekaligus mempertahankan nilai-nilai kebangsaan dan karakter yang kuat. Pertanyaan yang kedua, silakan baca dan analisis artikel pengayaan sesi 8, paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Adapun hal-hal penting yang saya temui dalam artikel tersebut yaitu yang pertama, pendidikan di era abad ke-21. Artikel ini menekankan bahwa abad ke-21 ditandai dengan perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang sangat cepat. Perkembangan teknologi informasi telah menciptakan dunia tanpa batas atau borderless world yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk pendidikan. Oleh karena itu, sistem pendidikan perlu beradaptasi agar mampu mempersiapkan peserta didik yang tangguh, adaptif, dan memiliki kecerdasan multidimensi, pikir, emosi, spiritual, teknologi, dan lingkungan. Hal penting yang saya temui yang kedua adalah tantangan globalisasi dan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. MEA membuka peluang sekaligus ancaman bagi dunia pendidikan. Tenaga kerja dari berbagai negara ASEAN dapat bersaing secara bebas, sehingga lulusan Indonesia harus memiliki kompetensi yang tinggi. Pendidikan dasar menjadi pondasi penting dalam menanamkan nilai karakter dan keterampilan abad ke-21 agar generasi muda siap menghadapi kompetisi global. Hal penting yang ketiga yaitu reposisi misi dan visi pendidikan.
Misi pendidikan tidak cukup hanya menyiapkan tenaga kerja, tetapi harus membentuk manusia seutuhnya yang beriman, kreatif, mandiri, serta mampu hidup berdampingan di dunia global. Penulis mengacu pada 4 pilar UNESCO, yaitu learning to know, to do, to be, to live together, dan pendidikan kewargaan global atau Global Citizenship Education sebagai arah pengembangan pendidikan dasar. Hal penting yang keempat dalam artikel yaitu kurikulum dan pembelajaran abad ke-21. Kurikulum harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat informasi, bukan sekedar hafalan. Pembelajaran harus bersifat aktif, kreatif, kolaboratif, dan kontekstual. Guru diharapkan berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa menemukan makna dan keterampilan melalui pengalaman belajar yang nyata. Hal penting yang kelima yaitu penguatan SDM dan kepemimpinan sekolah. Artikel ini menyoroti pentingnya SDM berkualitas, baik guru maupun kepala sekolah. Pemimpin pendidikan harus memiliki visi, mampu menggerakkan perubahan dan menciptakan lingkungan belajar yang inovatif. Pengelolaan sekolah sebaiknya mengarah pada sistem post-birokrasi, yaitu kolaboratif, fleksibel, dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengembangan sekolah. Berikutnya, pertanyaan ketiga pada diskusi 8 ini yaitu analisis video Introduction to ASEAN Education. Video Introduction to ASEAN Education memberikan gambaran komprehensif mengenai bagaimana sistem pendidikan di negara-negara ASEAN dirancang, diselenggarakan, dan dikembangkan. Secara umum, video ini menyoroti persamaan struktur pendidikan, fleksibilitas, pendekatan, serta tantangan yang dihadapi di berbagai negara ASEAN. Berikut adalah pokok-pokok penting yang dibahas dalam video tersebut. Yang pertama, struktur dan sistem pendidikan di negara-negara ASEAN. Video ini menjelaskan bahwa negara-negara ASEAN memiliki kerangka dasar pendidikan yang relatif serupa. Pendidikan dasar pada sebagian besar negara ASEAN bersifat wajib, diikuti dengan pendidikan menengah dan jalur alternatif seperti pendidikan kejuruan. Penjelasan ini sejalan dengan modul MPDR 5302 yang membahas secara detail jenjang pendidikan di berbagai negara ASEAN dan Asia Pasifik. Modul juga menunjukkan bahwa jenjang SD, SMP, dan SMA banyak diterapkan secara umum di negara ASEAN, sehingga mempermudah pemahaman komparatif mengenai persamaan struktur, capaian pembelajaran, serta tantangan pada tiap jenjang pendidikan. Video ini membantu memperjelas bahwa meskipun ada perbedaan kebijakan antar negara, pola umum pendidikan dasar hingga menengah tetap memiliki kesamaan, sehingga dapat dibandingkan secara sistematis dalam studi komparatif. Yang kedua, pendidikan alternatif dan program kesetaraan. Bagian berikutnya dari video menjelaskan bahwa negara ASEAN juga mengembangkan pendidikan alternatif dan program kesetaraan. Program ini ditujukan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat yang belum dapat mengakses pendidikan formal secara teratur. Pendekatan dalam penyelenggaraan pendidikan alternatif ini berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada yang pertama, kebutuhan lokal, yang kedua, kondisi geografis, ketiga, kondisi sosial ekonomi, dan yang keempat, tingkat akses masyarakat terhadap pendidikan formal. Dalam konteks studi komparatif, variasi ini menunjukkan bagaimana negara-negara ASEAN menyesuaikan strategi pendidikan agar lebih inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Yang ketiga, pentingnya fleksibilitas sistem pendidikan. Video tersebut juga menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam sistem pendidikan. Fleksibilitas ini diperlukan agar pendidikan dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil atau berada dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengikuti pembelajaran reguler. Contohnya adalah melalui program pendidikan kesetaraan, pusat kegiatan belajar masyarakat pendidikan terpadu, atau pendekatan pembelajaran berbasis teknologi.
Hal ini relevan dengan materi modul MPDR 5302 yang menyoroti bahwa sistem pendidikan di banyak negara harus beradaptasi dengan berbagai tantangan geografis, sosial, dan ekonomi. Fleksibilitas tersebut menjadi kunci dalam upaya pemerataan pendidikan dan penyediaan akses pendidikan untuk masyarakat yang terpinggirkan. Yang keempat yaitu relevansi dengan studi komparatif pendidikan. Video ini sangat relevan untuk memahami perbandingan sistem pendidikan antar negara ASEAN dengan menampilkan yang pertama kesamaan struktur pendidikan, yang kedua variasi pendekatan pendidikan alternatif, yang ketiga serta fleksibilitas penyelenggaraan pendidikan di daerah terpencil. Video ini memberikan fondasi pemahaman yang kuat untuk melakukan analisis komparatif sebagaimana dipelajari dalam modul. Studi komparatif menjadi penting untuk mengidentifikasi praktik terbaik, memahami faktor yang mempengaruhi kebijakan pendidikan, serta merumuskan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pendidikan dasar dan menengah di kawasan ASEAN. Kesimpulannya, untuk menghadapi era pasar bebas dan globalisasi, sistem pendidikan Indonesia perlu direformasi secara menyeluruh, dari kurikulum, manajemen, hingga kualitas pendidik. Pendidikan dasar harus menjadi landasan kuat bagi pembentukan manusia yang unggul, berkarakter, dan siap berkompetisi dalam masyarakat global berbasis pengetahuan. Demikian tadi penjelasan diskusi ke-8. Terima kasih dan sampai jumpa.